Salam sadis, salam Selasa. Ketemu lagi hari ini di hari Selasa di channel Sayur Bening. Market ada sideways ya di situ-situ dia ya. Tadi pagi daily-nya nutup di 27,7 ya kan. Sedikit candle merah, nggak apa-apa ada sideways itu. Ya market masih nunggu inilah event besok ya. Kalau ininya jadi sebelum kita bahas market ini coba kita lihat. Saya buat video market cap sekarang di 1 triliun, 160,9 bilion. Volume 71,7. Aduh, dominance-nya nyesek lihat BTC dominance 46,5 tinggi banget. Tapi ya buat yang nanya-nanya kok bisa masuk bisa ya masuklah kalian mau cicil altcoin nanti kalau udah terbang tanya kapan serok. Kemarin-kemarin di 1920 nggak ada yang berani serok juga, gue pusing juga. Ada yang udah kita suruh masuk cicil, enggak, gua nunggu di 13, ada yang nunggu di 12. Sekarang pas disorong ke atas, ya kan, Bacuan Army pada banyak yang suruh ini. Kalau nggak salah saya ingat si Henry Ken masih bilang, Serok jangan nanti udah terbang tanya lagi kapan serok. Ya bener gitu-gitu terus saja masih ada yang nggak tahu lah. Ini ya sebenarnya koin walaupun BTC udah disorong sampai 28 ribuan, ya kan ini kalau kita lihat altcoinnya harganya ya masih kira-kira BTC di harga 21 sampai 22 ribu atau 23 ribu gitu. Ya, di kisaran itu harga altcoin saat itu gitu. Jadi ya yang masih kurang, ada yang bilang masih kurang muatannya tambah, nggak bisa ada yang tahu pasti oh ini akan bottom harganya di sana segitu. Sedangkan saya banyak yang tanya udah dari berapa bulan, buat saya kan saya udah bilang, ada yang tanya saya kemana, saya bilang buat saya bottom sudah masuk dari berapa bulan lalu, saya udah ingatkan. But buat saya ya kalau kalian yang nggak percaya masih mau nunggu bottom ya silakan, cuma kalau udah terbang ya jangan tanya kapan sell. Kan begitu ya kan. Pada masih murah-murah ini ya kan. Udah di tahap akumulasi terakhir ini, saya udah teriak-teriak dari akhir tahun kemarin, November Desember saya udah bilang serok murah altcoin buat long invest ya. Saya ingatkan lagi, kalian harus jelas. Kadang ditanya saya juga bingung, yang nanya dia bingung juga posisi dia beli coin untuk apa, untuk swing kayak atau untuk long invest, longnya berapa lama, mid termnya berapa lama, long termnya berapa lama, ya harus jelas itu. Ya kalian ininya harus jelas. Terus ada yang nanya, kadang kalian tanya, kalian bandingkan koin itu nggak apple to apple, gimana mau jawabnya? Kadang kalau bagus-bagus ya saya suruh ambil dua-dua bagi porto. Memang kalau koin sebagusnya bagi portofolio kalian. Jangan ke satu koin, mau sebagus apapun, udah banyak kasus gitu. Tiba-tiba entah ada apa aja yang terjadi gitu. Jadi paling aman porto kalian bagi-bagilah, pilih-pilih koin yang memang bagus. Ya kalau ada soeknya sial entah kejadian apa, ya kan masih ada koin-koin lain yang bertahan gitu. Ya, karena banyak sampai sekarang kan belum ada satu regulasi dan hacker juga banyak terjadi ini itu. Jadi jangan fokus ke satu koin. Ya kan, selalu saya ingatkan, jangan taruh telur ke dalam satu keranjang gitu ya, dibagi-bagi gitu. Sekalian ini banyak yang nanya HNT, helium gimana? Ada yang mungkin sangkut drop. Saya rasa ya karena kondisi saat ini, karena beberapa ini Binance and the Gang exchange-nya gitu yang the list HNT ya banyak yang lepas barang ya kan. Ya jadi harganya turun-turun, tapi kedepannya saya yakin HNT masih akan naik, akan dimainkan lagi. Dia masuk ke ekosistem Solana. Di Solana itu juga masih banyak enggak, kita ambil satu gambaran Solana aja yang kemarin itu kasus si Kribo SBF, sempet Solana drop tapi akhirnya mereka sorong balik ke atas gitu.
ya. Paus-paus di Solana juga, paus-paus yang ada di ekosistem Solana itu juga banyak paus besar, pemain besar gitu. Ya, yang nggak usah takut lah, sabar aja. Juga sebenarnya kalau di Indo katanya toko kripto juga ini dah. Berarti yang ada siapa? Ada yang sangkut kemarin dia tanya gimana, saya bilang kamu jual lepas pindahkan ke Indodax ya kan. Ya Indodax biasanya netral soal gitu, Indodax nggak peduli. Justru ini bagus buat Indodax juga ya kan. Jadi nggak market untuk HNT di Indo, mungkin orang mau beli HNT ya untuk di Indo ya di Indodax, lain exchange nggak ada ini saingan. Sebenarnya kalau mau dagang ya gitu, jangan dagang yang banyak orang jual gitu ya kan. Jadi kalau kalian ini saya rasa aman kalian pindahkan ke Indodax gitu ya. Apa misalnya katanya kalian bisa pakai Binance, pakai exchange lain yang mau di list HNT, ya udah kalian lepas duitnya, kalian beli balik di Indodax gitu, keep. Jadi Anda istilah yang masih sangkut udah hold balik di Indodax gitu. Ya, ya tunggu aja nanti masanya akan dimainkan. HNT masih sebenarnya nggak ada masalah gimana dia gitu, nggak ada kasus, cuma karena masuk ekosistem yang ke ekosistem lawannya dari Binance, musuhnya gitu. Binance ya lepas, ya itu efeknya sementara gitu ya. Jadi saya rasa nggak ada hal terlalu besar apa gitu. Dan kalian pindahkan ke Indodax, justru saya rasa Indodax lebih seneng lagi gitu. Nanti orang kalau misalnya Helium HNT di Sorong mulai dimainkan sama pos di Solana ya kan, ya orang pada belanja pasti kan sama Indodax gitu ya kan, nambah omset lah. Jadi saya rasa aman kalau kalian taruh di Indodax gitu ya. Saya yakin masih akan dimainkan karena Helium komunitasnya bukan kecil juga. Dari mining ada yang nggak suka mainnya, tapi masih banyak yang suka mining juga, mining Helium gitu ya. Ya dengan apanya ya ada pro kontra tetap, tapi komunitas dari mining aja juga lumayan pendukung Helium gitu ya. Jadi saya masih yakin akan disorong balik. Siapa tahu sekarang harga $1 berapa gitu. Anda nggak usah lihat ATH laburan ya. Nggak usah lihat, kalau Anda beli, Anda hold, eh, kita nggak usah mimpi-mimpi dia muka. Saya tadi ada cek bentar, ATH-nya hampir ke $50 ya kalau nggak salah ya. Bulan kemarin. Ini andai kata dia nggak ke ATH lagi, setengah aja, bisa ke $25 aja gitu ya. Itu udah 20 kali gitu. Lumayan dengan harga sekarang, lebih dari 20 kali. Ya coba-coba aja adu nasib. Nggak dapat 20 kali, 10 kali aja udah lumayan juga gitu. Ya kan? Seperempatnya lagi dari ATH, berarti 10 kali gitu. Why not gitu, coba. Ya, jadi yang apalagi yang sangkut ini, tenang aja, nggak usah ini. Oke. Nah, itu yang saya bisa kasih masukan karena berapa hari ini banyak yang tanya soal Helium HNT gitu. Untuk event hari ini nggak ada gimana, ya. Paling ada hari ini Jepang nggak ada market, dia hari besar apa Vernal Equinox. Hari ini nggak ada market. Eh, tapi hari ini market Asia agak hijau dikit, market Asia gitu. Eh, Emas kemarin volatile banget. Untung saya pas disorong, ya kan, ada yang ingat kan Silent of God ya namanya. Dia bilang, dia komen pas saya baca itu emas naik ya cepet gua buruan-buruan TP, tapi udah agak turun dikit di bawah 1%. Dapat lumayan udah pas saya keluar selang entah berapa jam, wah volatile dari merah ini berubah jadi hijau lagi emas ya, emas terus. Tapi saya yakin pada lepas dimainkan sama market Asia dengan Eropa pas buka. Tapi malamnya pas mulai udah menjelang mau buka market Amrik, balik ke merah lagi pada lepas barang lagi gitu. Akhirnya nutup di 10. Hari ini eh, market Asia emas plus $3. Saya sebenarnya pengen short dikit juga. Saya rasa hari ini juga akan kalau hijau-hijau tipis, merah-merah tipis, tapi saya masih rasa akan merah tipis. Saya rasa karena saya agak yakin malam ini kalau market Amrik buka, dolar agak menguat dikit, emas masih bisa merah-merah tipis. Sekarang dia plus $3 something. Saya pikir kalau dia nanti, ya lihatlah,
Saya pengennya kalau dia ada sorong plus 5-6 dolar, saya pengen short gitu, dikit gitu. Jadi andai kata dia hijau tipis pun saya nggak terlalu sungkan, besok masih ada FOMC. Andai kata dia malam ini buka dia market emas bisa merah, ya udah TP dapat lagi dikit. Perhitungannya gitu lebih kurang. Ya, sedangkan event hari ini nggak gimana. Eh, nggak banyak ini ya CPI, si ECB belakangan ini sibuk dia, presiden ECB-nya ya si Christine Lagarde ya banyak sekali speak. Market Eropa ekonomi jelek sekali, ambruk sekali gitu, banyak masalah. Politiknya juga makin ini di Prancis, banyak demo besar, mau turunkan si Macron gitu. Kayaknya saya rasa Macron akan tergeser gitu. Di Brussel juga ada demo lah, beragam lah banyak hal gitu ya. Makanya market masih sangat nggak stabil ya. Makanya masih emas mungkin masih tetap hold agak ini karena orang masih ada yang pegang gitu. Ya kemarin pas nendang ke 2000 ada yang tanya, kok udah 2000 gitu apa? Ya saya kan udah kasih tahu gambaran saya itu tahun lalu, kalau kalian ingat, saya kan udah kasih kasih ini gambaran tahun lalu waktu emas drop di 1700 sekian lah, saya lupa 1700 berapa, saya kan suruh serok emas, saya bilang kalian serok lah emas, saya bilang tahun depan emas akan di kisaran, saya sangat yakin 1900 something sampai 2000. Coba kalian cek balik videonya. Saya masih ingatkan itu. Saya bilang karena saya tahu tahun ini member FOMC itu dovish sama emas gitu. Saya udah 2-3 kali saya pernah ingatkan, saya buat video, saya bilang emas di tahun 2023 mungkin agak lebih bersinar gitu. Karena FOMC-nya lebih dovish sama emas gitu. Saya udah pernah ingatkan tahun kemarin video 2-3 kali gitu. Makanya ini disorong 2000 tapi cepet kebak. Saya sih ya masih nunggu. Saya juga pengen TP fisik saya gitu kan. Sayangnya waktu drop di 1700 sekian, saya nggak nambah muatan karena yen lemah sekali saat itu. Maka saya suruh orang Indo saat itu rupiah masih stabil lawan dolar gitu. Masih bagus gitu. Ya kan? Maka saya suruh ambil beli serok emas gitu. Waktu tahun lalu lah waktu itu kalau kalian ingat. Itu masih ada videonya lah, saya lupa judulnya apa gitu. Ya. Nah, sekarang emas semalam sempet ke 2000 something gitu, tembus gitu kan. Ya lihatlah yang udah pegang barang murah hold aja atau enggak ini, karena kondisi gitu orang juga emas masih akan pegang gitu. Emas enggak akan turun gimana gitu. Karena misalnya hari ini ya kenaikan suku bunga sebenarnya besok kenaikan suku bunga itu sudah orang udah nggak terlalu gimana. Orang justru mau nunggu apa yang mau, karena dia habis pengumuman interest rate naik itu kan ada speak Jerome Powell nanti ya, FOMC testimoni, Jerome Powell yang akan speak. Orang nunggu kemana dia, penting besok Jerome Powell speaknya itu penting loh. Next, karena April dia nggak ada ini meeting pertemuan Mei ya, kita harus tahu Mei dia masih sanggup dia naikkan rate atau enggak gitu, atau dia berhenti gitu ya. Berhenti kemungkinan aja bisa aja terus dia langsung pivot, atau di June dia pivot. Apa keputusannya itu yang harus kita lihat nanti. Penting besok saya lebih penting ini karena orang sekarang para paus, para hedge fund, para bos-bos besar mereka udah nggak pusing soal inflasi. Inflasi mereka udah tahu. Yang mereka takutkan adalah resesi gitu. Makanya aset itu kemana mereka alihkan gitu, ya kan? Mereka harus persiapan. Mereka tahu ini udah resesi gitu. Jadi yang mereka lebih fokus ke hal resesi, bukan inflasi lagi. Ya, jadi di situ kalian harus tahu arah market. Sebenarnya para pos udah agak takut bukan soal inflasi lagi gitu. Ya, yang dia agak ini adalah resesinya. Jadi yang pertama memang gold. Nah, keduanya BTC gitu. Jadi di situ kita agak pantau juga
ya kan? Cuma kalau Anda bilang duit besar masuk, saya masih yakin tetap di gold sama silver gitu. Karena yang pegang duit besar itu adalah gold bucks gitu, bukan crypto bucks gitu ya. Crypto bucks itu masih kecil, yang mereka harapkan bisa gede, ada regulasi dan masuknya institusi baru bisa berkembang besar. Tapi kalau uang gede sekarang yang tetap masuk itu ke komoditi nomor satu ya gold sama silver gitu ya, bukan di ini, cuma tetap ada ketimpa gitu, pasti ada yang masih masukkan ke BTC sama Ethereum gitu. Nextnya biasanya itu kalau yang udah bilioner yang udah kenal kripto, yang udah main di kripto, biasanya tiga pilihan mereka: Bitcoin, Ethereum, Litecoin. Itu biasanya itu. Karena bagi mereka treatment Litecoin itu seperti digital silver. Kalau BTC sebagai digital gold, LTC mereka treat sebagai uh, digital silver. Makanya LTC kalian lihat dia stabil aja gitu. Dia tetap oke aja gitu. Ya. Uh, jadi itu masih akan ke depan masih ini. Cuma tetap harus hati-hati. Jangan kalian dengar siapa itu FOMO, enggak juga, harus hati-hati. Market naik turun kemungkinan kita nggak tahu apa yang terjadi, adanya politik yang agak ini ya. Kalian lihat beberapa hari waktu minggu kalau nggak salah, Trump tiba-tiba bilang gua tunggu ditangkap gitu hari Selasa besok ya, Selasa Amrik besok tanggal 22 katanya ya kan. Jadi udah ada saling sorong, saling ini politik mereka di dalam gitu ya. Petinggi juga sesama Republikan juga ada saling gontok, sesama Demokrat juga udah mulai saling gontok gitu ya. Jadi banyak hal akan terjadi ke depan yang di luar kita ini, market makanya masih sangat kritis gitu ya. Jadi ya semua harap naik, tetap harus hati-hati juga, harus pasang kuda-kuda juga kalau tiba-tiba ada drop juga ya. Bukan berarti nanti pas yang ngomong ini saya suratnya, oh menurut analisa Koryo masih ada satu big dump. Bukan begitu caranya, Anda lihat literasi saya nggak ke arah sana. Saya cuma ingatkan hati-hati, bisa aja apapun kondisi ekonomi gitu. Kalau Anda pelajari dari histori ya, itu selalu saja ada hal besar yang tiba-tiba unexpected bisa aja terjadi, apalagi di situasi yang politik ekonominya sangat nggak stabil ya. Di Eropa begitu, di mana market-market besarnya gitu ya, negara maju gitu ya, Amerika gitu, itu sangat labil kondisi ekonomi politik untuk saat ini gitu. Jadi kitanya sendiri harus hati-hati gitu. Tiba-tiba entah ada bantingan, ya jangan takut gitu. Justru kalau Anda ada spare dana, ya di kesempatan di situ ada barang murah. Cuma kalau untuk kripto saya rasa udah nggak terlalu gimana gitu ya. Yang masih bahaya sebenarnya stock market gitu, bank-bank gitu ya, atau perusahaan tech gitu ya. Itu masih rawan. Jadi stok-stok market yang di S&P 500 gitu ya, Nasdaq masih sangat rawan sekali, sama banking-banking itu masih sangat rawan, rapuh sekali. Tiba-tiba Anda lihat akan collapse, itu nggak heran gitu ya. Oh ya, ada yang tanya apa efek ke Indo. Saya rasa Indo nggak terlalu gimana. Indo juga udah persiapan, seharusnya udah cukup matang persiapannya, BI Indo ya. Jadi ya saya rasa begitu aja hari ini. Market saya rasa sideways dulu, mereka pada lihat ini, uh, semua nunggu keputusan besok lah ya, si Jerome Powell. Jadi saya rasa market hari ini nggak terlalu gimana gitu. Kalau yang udah serok, lihat agak ini terpressure, ya santai aja nunggu ini. Kan sering kejadian, ada masanya BTC dulu ini tuh ya, altcoin agak kegencet gitu. Tapi nanti begitu mereka udah lepas
BTC altcoin mereka alihkan ke altcoin, di situ altcoin terbang lagi gitu. Jadi ya santailah. Memang ya kita harap bisa inilah nanti ada saatnya ada dapat ini kan udah mau lebar. Besok masuk puasa ya? Ya bener nggak besok di Indo masuk puasa? Saya lupa ingat 22 atau 23 gitu. Ya. Jadi video hari ini begitu aja pembahasannya. Yang itu kita tunggu besok lah. Bukan hanya kenaikan interest rate, besok penting itu harus kita pantau apa yang dipaparkan sama si Mbak Jerome itu. Itu next plan-nya itu ke depannya apa yang mau dia buat gitu. Itu yang penting sekali. Oke. Jadi begitu aja pembahasan di video hari Selasa ini. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.